terakhir. Tabaraka artinya 3. 1, 2, 3. Yang pertama, Jalla sya'nu, mulia. Yang kedua, Kasura ihsanu, baik. Yang ketiga, Sabata fadlu. 1, 2, 3. Yang pertama kali ditanamkan tauhid. Ketika kita merasa aku mulia, tidak. Tabarakalladzi, aku tak mulia. Aku hanya mendapatkan limpahan kemuliaan. Aku yang sana sudah banyak buat baik. Akulah yang mengantarkan beras ini sampai ke pulau-pulau. Kasura ihsan, dia yang banyak baik. Aku hanya sekedar percikan-percikan kebaikan. Akulah yang lebih utama, akulah yang lebih-lebih. Tidak. Sabata fadlu, tabarakalladzi biyadihi mulk. Jadi pokok pangkal yang pertama kali adalah tauhid. Esa, satu, tunggal. Aku sebetulnya tak ada apa-apa. Yang punya apa-apa itu Allah. Aku hanya diberikan sesuatu, sekedar limpahannya. Pokok pangkal semuanya tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Tabarakalladzi biyadihi. Biyadihi artinya biquwwati. Yang mulia dia, yang banyak baiknya dia, yang punya keutamaan dia, yang punya kekuatan dia juga. Dari kata mulku inilah malik, raja. Dari kata mulku inilah mulk, mamlakah, kekuasaan. Makin besar rasa kepemilikan, makin besar rasa kekecewaan ketika dia itu. Makanya kita tak boleh punya kepemilikan. Bahkan diri kita ini pun bukan punya kita. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Aku adalah raja di raja. Tidak. Dia yang raja. Malik. Kalau sudah merasa diri mulia, yang lain hina. Kalau sudah merasa dia yang paling baik, orang lain tak baik. Kalau sudah merasa dia yang punya kelebihan, orang kekurangan. Kalau sudah merasa dia yang paling kuat, orang lain lemah. Kalau sudah merasa memiliki, semua punya dia, yang lain orang tak punya. Kalau sudah merasa diri raja, yang lain hamba sahaya. Kalau sudah merasa diri berkuasa, orang rakyat jelata. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa Allah ala kulli syai'in qadir. Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Puncak daripada tauhid mampu mengatakan wa huwa ala kulli syai'in qadir. Orang yang tauhid yang putus, wa huwa ala kulli syai'in qadir, kalau dia sedang berada di atas, dia tak takut jatuh. Kenapa? Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau orang tauhidnya putus ketika dia sedang di bawah, dia tak stres. Kenapa? Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sedang berada di puncak titik nol, dia tak stres, tak depresi. Kenapa? Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia kuasa untuk menaikkan aku. Yang sedang berada di atas tak gamang. Kenapa? Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia kuasa juga menjatuhkan aku. Pernahkah kita mati? Sekarang kita hidup. Mundur ke pangkal, sebelum di sini di alam rahim kita hidup. Muncul sebelum alam rahim, kita berada di alam arwah. Di alam arwah kita hidup. Kita tak pernah mati. Di alam arwah kita hidup. Pindah ke alam rahim, hidup. Pindah ke alam dunia, hidup. Pindah ke alam kubur, hidup. Pindah ke alam akhirat, hidup. Lalu kapan kita mati?
Mati adalah ketika tak ada. Hidup adalah ketika ada. Bukan mati adalah ketika jadi mayat, ketika sedang berjalan hidup. Enggak. Ketika tidak ada mati, ketika ada. Masalul ladzi yadhkurullah, perumpamaan orang yang berzikir mengingat Allah, walladzi la yadhkurullah, dan orang yang tidak mengingat Allah. Kama salil hayyi wal mayyit, seperti orang hidup dan orang mati. Orang yang mengingat Allah hidup walaupun dia sudah mati. Orang yang tak mengingat Allah mati walaupun dia sebelum berada di alam roh mati, tak ada. Setelah ada itu hidup. Allah yang menciptakan mati, Allah yang menciptakan hidup. Untuk apa diciptakan Allah? Untuk apa kita ini ada? Karena ada yang menuntut kenapa dia mesti ada. Seorang perempuan menuntut ibunya, menuntut dokternya, karena dia tidak mau ada. Lalu kenapa dia mesti ada? Dikabulkan oleh hakim, dan orang tuanya mesti membayar, digugatnya ke pengadilan. Kenapa aku mesti ada? Kalau orang tuanya itu ngaji, dia mesti ngomong ke hakim, aku pun tak mau dia ada, Pak Hakim. Karena yang mengadakan ini Allah. Tapi nasib mereka bodoh, jahil, mereka tak bertuhan. Jadi si anak menuntut, saking susahnya hidup ini kenapa aku mesti ada? Tuntutnya ke pengadilan, dikabulkan. Hakimnya pun jahil juga, jahiliyah. Berita di Instagram, Alladzi khalaqal mauta, Allah menciptakan mati, Allah menciptakan hidup. Untuk apa diciptakan Allah hidup dan mati? Liyabluwakum, untuk menguji, ujian. Yang diuji itu apanya? Ayyukum ahsanu amala, amal, kerja, aktivitas. Ahsan, yang paling baik, yang paling bagus, yang paling sempurna, diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan tak lain tak bukan sebagai amal. Amal dibagi tiga. Amal badan, ini yang selalu kita anggap sebagai amal. Bergerak, berjalan, beraktivitas, menoleh, bekerja, amal. Yang kedua, amal harta, zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah. Tapi Allah Maha Adil. Kalaulah amal cuman yang dua ini aja, betapa tak adilnya Allah. Bagaimana dengan saudara kita yang sakit, yang lumpuh, yang stres, yang depresi? Bagaimana dengan saudara kita yang miskin, susah, tak ada duit, tak bisa zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat? Maka ada satu lagi namanya amal hati. Amal badan, berjihad, berdarah. Amal badan, patah, berkeringat, berpeluh. Tak berjihad, tak berpeluh, tak berdarah, tapi keluar duit. Oh, sama beratnya. Oh, kalau gitu, tak keluar duit, tak keluar keringat, tak keluar darah. Amal hati. Amal hati aja lah Pak Ustaz. Ridha, sabar, tawakal, qanaah. Amal hati. Inilah tujuan Allah SWT menciptakan ini. Makanya yang tiga ini tak lepas. Datang jauh-jauh dari Sumatera Barat, Padang. Datang jauh-jauh dari Pontianak, dari Pekanbaru. Amal badan. Keluar duit, beli tiket, dan segala macamnya. Amal harta. Rindu, cemas, sedih, meninggalkan keluarga, amal hati. Ketiga-tiga ini menjadi amal kalau dibalikkan kepada Allah. Tapi kalau dibalikkan kepada perbuatan itu sendiri, ingin sukses, ingin itu, ingin ini, nampaknya sama. Sama-sama bergerak, sama-sama beraktivitas, tapi satu yang niatnya untuk dunia, yang niatnya untuk hidup itu sendiri. Orang-orang barat, orang-orang yang tak bertuhan, orang-orang ateis, bahkan boleh jadi mereka lebih aktif dari kita. Tapi kita tidak. Semua ini mesti baliknya ke sini.
Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Ma tara fi khalqir rahman min tafawut farji'il basara hal tara min futur. Alladzi khalaqa sab'a samawatin, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan 7 samawat, lapis langit, tibaqa, 7 lapis. Lapisan 1, lapisan 2, lapisan 3, lapisan 4, lapisan 5, lapisan 6, lapisan 7. Dalam satu langit itu bumi, Merkurius, Neptunus, Pluto, Mars, itu baru dalam satu langit. Matahari di tengah, yang disebut dengan sama'ud dunya. Apa ini maksud dengan sama'ud dunya? Langit yang bisa ditengok dari dunia. Dunia, bumi, kita bisa menengok langit yang biru. Itu yang disebut dengan sama'ud dunya. Baru 1. Ada 7 lagi. Setelah dia bercerita tentang sesuatu yang maha besar, Allah. Lalu kemudian Allah bercerita tentang yang amat sangat besar, antariksa, langit. Ada matahari, ada bulan, ada bumi. Matahari sebesar bola basket, bumi sebesar kacang hijau. Perumpamaan skala perbandingannya. Basket, kacang hijau. Baru 1 langit. Lalu kemudian ada 7 model lagi seperti itu. Allah amat sangat besar. Makhluk Allah yang besar, yang amat sangat kecil kerdil diapit di tengah. Untuk menyadarkan diri kita bahwa kita tidak ada apa-apa, bukan siapa-siapa. Satu-satunya yang membuat kita berkualitas, amal. Kita bisa melebihi ini kalau beramal, tapi kita jatuh di bawah ini. Jatuh daripada di bawah itu seperti binatang. Ma tara fi khalqir rahman min tafawut. Tidak kau lihat dalam ciptaan Rahman min tafawut, yang tak seimbang. Jadi kalau ada makhluk yang di tengah ini putus asa, jangan-jangan Tuhan ini salah takdir, jangan-jangan Tuhan ini salah pasang, jangan-jangan aku ini salah, jangan-jangan aku ini tak diperhatikan. Sedangkan 7 lapis langit beserta isi planet-planetnya, malaikat-malaikatnya, jin-jinnya, tak ada sesuatu pun yang tak serasi, yang tak sesuai, yang tak indah. Min tafawut farji'il basara, pandang sekali lagi. Suruhnya kita memandang. Farji'il basara, pandang sekali lagi. Kembalilah memandang. Hal tara min futur, adakah yang cacat dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala? Tak ada. Jadi kita disuruh berpikir seimbang. Yang pertama, kuatkan tauhid. Yang kedua, sadari bahwa hidup ini adalah ujian. Allah ingin menguji siapa yang paling baik amal kita. Maka tak pernah berputus asa untuk beramal, beraktivitas. Dan kita yang sudah merasa beramal, tak ada apa-apanya amal kita ini dibandingkan makhluk Allah 7 lapis langit, 7 lapis bumi pula lagi ke bawah. Pluto, Mars, Neptunus, Merkurius itu pun hanya baru 1 lapisnya saja. Masih ada lagi. Dan kita tidak ada apa-apanya dibanding ini semua. Maka satu sisi kita sedang menyadarkan bahwa diri kita kecil, kerdil, upil, tak ada apa-apanya, sebesar debu. Tapi kita tidak merasa kecil karena kita bersandar kepada yang maha besar. Yang merasa dirinya besar, pandang makhluk yang besar, terasa diri kau kecil. Yang merasa dirinya kecil, putus asa, hampa, kosong, pandang kepada yang maha besar. Maka kalau kau besarkan Allah dalam hatimu, kau akan merasa apa yang kau alami ini kecil, tak ada apa-apa.
3 ayat dari surat Al-Mulk, 30 ayat yang bisa menyelamatkan dari azab kubur, hadis riwayat Abdullah bin Mas'ud, 30 ayat yang membangkitkan semangat ketika sedang down, 30 ayat yang dibaca malam. Ini baru cuplikan muqaddimah 3 ayat di awal surat Tabarakal Juz 29 surat yang pertama. Itulah kajian singkat pada subuh kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bekal kita. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.